Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan pada renungan kitab suci kita pada hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Hari ini adalah hari biasa, pekan yang kedua. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak sekali orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala hal yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menyentuhnya. Setiap kali roh-roh jahat melihat dia, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Namun ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu dikisahkan dalam Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. 6 ayat sebelum perikop yang kita dengarkan tadi. Penyembuhan pada hari Sabat itu membuat orang-orang Farisi dan para pendukung Herodes ingin membunuh Yesus. Itu sebabnya Yesus menyingkir ke danau. Itulah latar belakang perikop Injil yang kita dengarkan hari ini. Yesus mengambil sebuah tindakan bijaksana, yakni menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Akan tetapi saudara-saudari, misinya tidak pernah berhenti. Yesus tidak dihentikan oleh perlawanan ataupun ancaman yang diberikan kepadanya. Meskipun pergi menyingkir, tetapi rupanya ada begitu banyak juga orang yang mengikuti Yesus. Popularitas Yesus bahkan telah menyebar hingga keluar daerah Galilea. Tadi dikatakan ada orang yang datang dari Yudea, dari Tirus, dan dari Sidon. Saudara-saudariku, ini menunjukkan bahwa pesan Yesus bersifat universal, bukan sektarian atau kedaerahan. Oleh karena itu, para pengikut Yesus di zaman ini dan zaman seterusnya nantinya juga harus mampu hidup inklusif, mampu hidup terbuka, bergaul secara universal. Para pengikut Yesus tidak boleh jatuh pada pengkotak-kotakan, tetapi menerima sebuah persaudaraan universal. Dalam situasi yang penuh kerumunan, saudara-saudara yang terkasih, tadi kita dengar bagaimana Yesus juga mengambil langkah bijak yang lain. Dia meminta para murid menyediakan sebuah kapal, sebuah perahu, sehingga dia tidak terhimpit di antara orang-orang yang datang itu. Yesus mengambil jarak, Yesus mengambil distansi agar dia tetap dapat melakukan penyembuhan. Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, terkadang kita harus berani juga mengambil jarak yang tepat terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan, atau orang-orang yang membutuhkan diri kita. Jarak itu perlu, bukan
tidak mau terlibat. Bukan karena malas bekerja, tetapi jarak itu perlu justru agar pelayanan itu dapat dilakukan dan berlangsung lama. Ada begitu banyak orang yang tidak mampu mengambil jarak dari pekerjaan atau kesibukan yang dia miliki, sehingga pada akhirnya dia malah dihimpit oleh beban pekerjaan itu sendiri. Seseorang bisa jatuh pada aktivisme sehingga tidak lagi mampu menemukan makna dari atau atas apa yang dia kerjakan. Pada akhirnya orang tersebut mandek dan tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus didatangi oleh banyak sekali orang karena tertarik dengan pengajaran dan penyembuhan yang dilakukannya. Manusia dari zaman ke zaman selalu punya alasan ketertarikan terhadap yang ilahi. Kita, orang-orang modern, ini pun tidak terkecuali. Di zaman purbakala, orang-orang begitu kagum dengan tingginya gunung, dengan dahsyatnya gelora guntur, atau hal-hal besar lainnya. Di zaman ini, kekaguman dan penemuan akan Allah itu tidak terutama dicari dan ditemukan dalam hal-hal yang megah, dalam hal-hal yang dahsyat, atau menggentarkan itu. Akan tetapi diperoleh dari kekaguman atas misalnya bagaimana sel-sel kecil bisa bertumbuh sedemikian kompleks, bagaimana susunan kromosom atau gen dalam tubuh manusia. Jika dulu Allah ditemukan dan dikagumi dalam sesuatu yang maha besar, sekarang Allah ditemukan dan dikagumi dalam sesuatu yang maha kecil. Setiap zaman memiliki cara dalam menemukan Allah, memiliki cara untuk mengagumi Allah. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil itu, ketika roh-roh jahat diperhadapkan dengan Yesus, mereka semua tunduk, merendah, dan taat. Ini menunjukkan otoritas Yesus atas kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh jahat itu pun rupanya mengenali Yesus, mengenali bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini menarik. Rupanya pengenalan akan Allah saja tidak cukup, sebab roh jahat pun bisa melakukan itu. Pengenalan akan Yesus sebagai anak Allah harus berlanjut pada iman atas Yesus yang adalah anak Allah itu. Relasi dengan Yesus itu bukanlah relasi di level pengetahuan, tetapi sebuah pengalaman hidup dan penerimaan penuh cinta. Barangkali itulah sebabnya Yesus melarang roh-roh jahat itu mewartakan siapa dirinya. Para roh itu hanya memiliki pengetahuan, bukan iman dan cinta. Saudara-saudariku, ini menjadi pengingat untuk kita bahwa pewartaan tentang Allah itu tidak cukup sebatas mewartakan apa yang diketahui, tetapi harus disertai dengan apa yang dialami. Saudara-saudari yang terkasih, di lubuk hati kita masing-masing ada tertanam kerinduan akan Allah. Mari kita tumbuhkan dan pelihara kerinduan itu. Kerinduan itu akan mendorong kita untuk mencari pengetahuan tentang Allah. Dan semoga serentak dengan itu kita terbuka pada relasi dengan Allah sendiri. Tuhan memberkati Anda sekalian.